Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berarti arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat beserta salamnya Allah semoga selalu tercurahkan kepada baginda jalan ali habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, ikut tabi'in sampai kepada kita semua sebagai umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul mungkin untuk mendiskusikan suatu hal. Jadi di sini saya observasi khususnya di PMM atau penilaian kinerja kepala sekolah. Kalau saya dinilainya itu oleh Bapak Pengawas Pembina. Sama seperti Bapak Ibu juga, kalau Bapak Ibu kan dinilainya oleh kepala sekolah, sama nilai juga yang dia harus dibuat video observasi. Khususnya kebetulan yang saya ambil di sini untuk mensosialisasikan atau kita berbincang-bincang tentang visi misi tujuan sekolah kita. Mungkin untuk sebelum ke visi dan misi yang saya akan bahas, terlebih dahulu saya akan bahas dulu tentang visinya terlebih dahulu. Untuk visi tersebut itu adalah sebuah pandangan atau gambaran mengenai kondisi ideal yang ada di sebuah organisasi. Kalau kita organisasinya itu adalah sekolah, instansi, lembaga pendidikan atau individu di masa depan. Visi ini juga menggambarkan tujuan jangka panjang dan menjadi panduan arah dari berbagai aktivitas dan keputusan yang diambil. Visi di sini juga memberikan inspirasi dan motivasi bagi semua pihak atau semua warga belajar pada lembaga pendidikan yang terlibat untuk bekerja keras mencapai tujuan tersebut. Itu mungkin untuk visi ya, lebih ke arti dari visi gitu. Ada sebuah tujuan supaya kita dapat mencapai dengan apa yang kita harapkan, lulusan dengan apa yang semuanya inginkan. Itu untuk visinya. Untuk misinya, misi itu adalah sebuah pernyataan yang menggambarkan tujuan utama dari organisasi. Kalau kita dari institusi, instansi, lembaga pendidikan atau individu, untuk mencatat visi menjelaskan apa yang dilakukan, untuk siapa yang dilakukan dan bagaimana cara melaksanakannya. Lebih ke langkah-langkahnya. Misi biasanya lebih spesifik dibandingkan visi, serta dapat diukur keberhasilannya. Misi ini membantu mengarahkan tindakan-tindakan sehari-hari dan memberikan perangkat kerja bagi pengambilan keputusan. Itu mungkin untuk visinya. Ada yang ketiga, di sini ada tujuannya. Tujuan visi dan misi kita di lembaga pendidikan apa? Tujuannya adalah hasil konkret yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu. Mungkin kalau kita di sekolah selama, kalau SMP kan 3 tahun ya, mungkin dari awal kita membuat visi misi. Tujuannya nih selama 3 tahun anak-anak atau peserta didik itu akan mencapai apa? Itu adanya di visi gitu ya, dan dilaksanakan langkah-langkahnya dalam misi. Itu tujuannya supaya dan di dalam tujuan di sini juga lebih rinci dan lebih detail dari visi maupun misi yang tadi penjelasannya itu. Tujuannya itu membantu memfokuskan supaya kita dapat mencapaikan hasil
itu mungkin dari visi dan misi ya, dan juga tujuan sekolah kita mau dibawa ke arah mana dan ingin mendapatkan mutu lulusan yang seperti apa. Kita akan bahas di sini. Kita akan bahas di visi dan misi dan juga tujuan kita. Bagaimana Bapak Ibu tentang visi dan misi sekolah sudah dapat dipahami mungkin ya? Oke, kita lanjutkan membahas tentang visi, misi dan juga tujuan sekolah kita ya, SMP Rumah Apa. Untuk visinya, terwujudnya generasi berprestasi yang berakhlak mulia dan juga berkarakter yang baik. Sudah jelas ya, apalagi sekarang kan di umur atau mereka lebih ditekankan ke karakter. Jadi si siswa itu dituntut, bukan dituntut ya, si siswa itu diharuskan mempunyai karakter atau berakhlak mulia, berkarakter yang baik, sopan santun dan lain sebagainya. Nah, tujuan ini dari visi ini bisa kita laksanakan di sekolah kita mulai dari awal tahun pembelajaran baru sampai nanti kalau kelas 1, kelas 7, berarti kelas 9 itu harus dicapainya seperti apa. Untuk jangka panjangnya, jangka dekatnya bisa setahun sekali. Kita bisa revisi juga kalau ada yang kita tambahkan mungkin, atau ada yang diperbaiki dari visi atau tujuan kita, capaian kita dalam mendapatkan lulusan yang lebih baik. Mungkin itu untuk visi. Nah, kita lebih rinci lagi masuk ke misi. Yang pertama yang akan kita bahas dari rincian visi tadi itu, misi yang pertama mengoptimalkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan. Jadi jangan sampai ketika dalam pembelajaran anak-anak itu merasa tertekan. Mungkin aku lihat seperti itu di Kumur, apalagi sekarang di Merdeka, dalam pembelajaran aktif di kelas itu mereka harus merasa nyaman, merasa senang ya, sehingga mereka dapat mencerna ilmunya itu dengan mudah. Wawasan pengetahuannya itu lebih luas, lebih menyenangkan. Mungkin yang harus kita bahas, pembelajaran yang melibatkan secara aktif siswa itu mungkin menurut Bapak Ibu akan seperti apa nih dalam pelaksanaannya, pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga dapat tercapai pembelajaran yang tadi saya jelaskan. Mungkin mau dari Bapak siapa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk mengoptimalkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, mungkin dari semula pembelajaran yang harus melibatkan siswa secara aktif, mengajak mereka berpikir kreatif, memecahkan masalah serta menggunakan berbagai metode alat bantu yang membuat pembelajaran menjadi menarik dan efektif. Ya betul Pak, jadi berarti kita harus lebih memutuskan tadi gitu ya Pak. Ya, betul. Sehingga contohnya memecahkan masalah berarti ada sebuah kelompok diskusi gitu kan ya. Sehingga apa yang mereka tidak ketahui pasti mereka curahkan dan juga bisa kita diskusikan, ada problem solvingnya gitu. Ya itu dari satu, supaya si peserta didik dapat belajarnya itu tidak kaku ataupun tidak gimana ya, supaya bisa
tidak jenuh di kelas. Kalau untuk metodenya mungkin kita harus menerapkan secara kalau tidak jenuh itu apa namanya, melihat karakteristik anak ini supaya apa sih? Nah, bakat minatnya, bakat minatnya apa sih? Jadi kan kita bakal gampang gitu untuk mencari metode pembelajaran. Jadi pertama kita harus hafal dulu karakteristik anak ini, kan beda-beda. ya. Anak A begini, karakternya anak B begini, karakternya. Nah, disitulah kita harus bekerja keras sebagai pendidik untuk melihat dulu karakternya bagaimana, supaya nanti menyalurkan pembelajarannya akan lebih mudah. Betul ya Pak. Apalagi kan banyak metode-metode pembelajaran yang lain juga supaya si anak-anak dapat terlihat aktif. Iya. Terlihat kan kadang beda-beda ya Pak. Ada yang sudah mahir, ada yang pertengahan, ada yang biasa-biasa saja juga. Tapi kita bisa kolaborasikan, ketika di kelas mau seperti apa. Nah, tadi diskusi, berarti kalau diskusi bisa menggunakan diferensiasi gitu ya, supaya pembelajaran dapat berjalan dengan adil dan menyenangkan. Itu salah satunya. Jadi itu harus kita capai ya Pak. Sekarang sampai beberapa waktu ke depan, seiring berjalannya waktu dan bertahap, berarti itu harus kita capai dan laksanakan bersama rekan-rekan teman sejawat yang lainnya. Oke, kita lanjutkan yang kedua dari misi tadi. Langkah yang kedua yaitu menanamkan semangat berkompetisi. Sudah jelas berarti apa? Mengajak siswa untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik, memberikan motivasi kepada mereka supaya mereka itu lebih giat belajarnya, mau dari intrakurikulernya yang di dalam ruangannya atau di dalam kelasnya, ataupun ekstrakurikulernya, mau dari olahraga, mau dari pramuka dan lain sebagainya. Itu berarti harus kita lebih banyak menyelipkan motivasi kepada mereka supaya si peserta didik itu mempunyai greget gitu ya, dia mempunyai cita-cita, tujuan, ingin bersaing, ingin menjadi yang terbaik, yang lebih baik dari sebelumnya atau dari yang lain, baik dalam akademik maupun kegiatan lainnya dengan cara yang sehat dan sportif. Boleh kan ya Pak? Kita bersaing dengan sekolah lain, walaupun dari kelas juga bisa bersaing. Harus mungkin untuk menanamkan semangat berkompetisi kepada anak-anak juga ada cara lain tidak? Cara lain mungkin untuk caranya menanamkan semangat dulu, mungkin menanamkan semangat dulu, karena kalau semangat sudah ada, apapun pasti bisa dilaksanakan. Menanamkan dulu semangat kepada anak-anak, dan jangan sampai anak-anak bosan dan jenuh untuk pembelajaran di sekolah ataupun di ruangan ataupun di luar ruangan. Tuh, jadi ada dari Pak I contohnya MTQ, ya tapi dan lain sebagainya. Itu ada perlombaan-perlombaan kan tingkat kecamatan ke atas dan tingkat kabupaten.
sebagai cara meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka maksudnya peserta didik. Mungkin itu untuk yang ketiga. Ada juga ya solusinya, kita bisa memberikan atau membuat sebuah hal-hal yang dapat supaya mereka ingin atau gemar dalam membaca. Yang keempat, menjadikan sarana dan prasarana pendidikan berbasis tahfidz Al-Quran, menyediakan fasilitas dan lingkungan yang mendukung kegiatan tahfidz atau menghafal Al-Quran sebagai bagian dari pendidikan keagamaan. Kebetulan di rumah ada Pak untuk kurikuler tahfidz Al-Quran yang biasanya sering dilaksanakannya itu sebelum masuk sekolah, belum belajar, terus istirahat, kebetulan untuk tahfidz Al-Quran ini harus kita kembangkan. Di antaranya itu yang harus kita kembangkan di juz 30 dari An-Naba sampai Anas ini berarti kita jalankan. Kebetulan khusus kan ya ada Pak Dadang sebagai guru tahfidznya. Jadi di situ juga kita bisa memberikan motivasi yang sangat supaya mereka lebih bersemangat untuk melaksanakan kegiatan tahfidz Al-Quran tersebut, khususnya di juz 30, supaya kita juga bisa berkompetisi atau bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lain itu untuk bisa meningkatkan semangat anak-anak supaya dapat menjadi seorang yang bisa melaksanakan tahfidz Al-Quran tersebut. Yang kelima, menanamkan karakter religius melalui kebiasaan. Yang biasa kita laksanakan kebiasaannya apa? Kebiasaannya kita laksanakan
bagaimana cara kita untuk menyampaikan suatu kata-kata atau pendapat, mau di ruang kelas atau di luar kelas ataupun saat kita bertemu orang lain, mau mau ke orang yang lebih tua daripada kita atau sesama kita, atau ke orang yang lebih kecil daripada kita umurnya, kita harus membiasakan mengucapkan salam. Seperti itu. Ya, karena salah satu harus mengucapkan salam maupun itu kepada orang tua, apalagi ya, ataupun guru ataupun teman, kita harus membiasakan mengingatkan mengucapkan salam. Supaya mereka itu salah satu kita cara menerapkan untuk sikap sopan santunnya. Betul. Itu sikap sopan santunnya untuk peserta didik. Yang juga kita harus memberikan sebuah untuk menerapkan kejujuran dan juga apalagi kedisiplinan di sekolah kita. Kita harus bagaimana Kalau untuk menerapkan kejujuran dan kedisiplinan, mungkin kita harus lihat dulu dari hal terkecil terlebih dahulu. Contohnya seperti hari Senin sampai Sabtu itu kita arahkan semua warga belajar atau siswa-siswi yang maksudnya ada di SMP ini harus memakai seragamnya, itu harus bajunya harus dimasukin, terus sandal, terus topi, terus pakai sepatu. Jangan cuma pakai sepatu hari Senin kan itu mungkin tidak akan efektif menerapkannya. Tapi kalau kita sarankan tiap hari kita mau mengingatkan supaya memakai sepatu dari hari Senin sampai Sabtu, dan insya Allah secara terbiasa mungkin akan menumbuhkan jiwa disiplin dan jujur. betul. Mungkin itu dari mungkin bisa disebut dari tata tertib Betul. dan tata sekolah harus dilaksanakan dengan baik sehingga si anak didik dapat berperilaku jujur dan juga disiplin, mulai dari pakaian, mulai dari tingkah lakunya atau bahasanya sekalipun tadi sikap sopan santunnya mereka bisa kita laksanakan seperti itu ya. Untuk yang ketujuh yaitu meningkatkan kompetensi guru melalui pelatihan. Jelas ya, sudah kita sering laksanakan peningkatan kompetensi guru melalui workshop atau pelatihan di dalam kota ataupun dengan yang lainnya. Ya, selanjutnya tujuannya itu membimbing siswa mengenali dan mengembangkan potensi diri, membantu siswa memahami kemampuan dan bakat mereka sendiri, serta memberikan mereka dukungan untuk mengembangkan. Sudah kita bahas tadi, ada misi ini lebih rinci lagi Pak, yaitu membantu siswa lebih instan lagi, memberikan dukungannya lagi, mengembangkan minat bakat mereka. Kan kadang-kadang beda-beda ya, dari satu ke satu anak yang lainnya itu ada yang minatnya itu lebih mendalam di kesenian, ataupun ada juga olahraganya. Terkadang si anak-anak itu tidak sama gitu. Jadi tidak semua mata pelajaran, tidak semua yang harus dipelajari mereka kuasai atau mereka senang gitu. Tapi ada bakat-bakat tertentu, bakat-bakat terpendam dari anak-anak tersebut. Berarti kita harus bisa menyesuaikan sesuai dengan minat bakat mereka masing-masing. Yang kedua, menjadikan siswa mampu menghafal Al-Quran juz ke-30, yang tadi sudah kita bahas di dalam misi, yaitu mendorong dan membimbing siswa
menjadi anak-anak yang berakhlakul karimah. Kita bisa tuangkan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya tadi seperti sholat duha bersama. Itu menjadikan karakter yang baik. Seperti tadi salam kepada setiap orang, menjadi mempunyai sikap sopan dan santun. Dan juga selanjutnya meningkatkan prestasi siswa baik intra maupun ekstrakurikuler, meningkatkan pencapaian siswa tidak hanya dalam akademik tetapi juga dalam kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, seni dan lainnya. Sudah jelas ya Pak? Dari untuk yang dari atas ke bawah kita itu harus meningkatkan prestasi siswa, harus meningkatkan kemampuan siswa yang tadinya tidak bisa jadi bisa. Begitu ya. Seiring berjalannya waktu bertahap kita laksanakan supaya mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang akan kita laksanakan itu dapat berjalan dengan baik, dan juga mudah-mudahan itu dapat menjadikan keberkahan untuk kita semua. Kita dapat mencapai lulusan yang lebih baik khususnya di SMP. Mungkin hanya itu Pak yang harus yang kita bahas sesuai dengan moto kita biasa dari Al-Fatihah, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatkan dia. Jadi kita juga sebagai gurunya kita harus bersungguh-sungguh, anak-anaknya juga kita doktrin, kita motivasi supaya mereka juga dapat bersungguh-sungguh dalam belajar dan juga bisa menyenangkan, sehingga kita akan mendapatkan mutu lulusan yang lebih baik